integritas. Diambil dari Nats Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut, kalau-kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian, penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka
bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Bagaimana cara membuktikan kualitas sejati dari iman dan integritas seseorang? Caranya bukan pada saat situasi kondusif, aman, tenang, sehat, usaha lancar, dan lain sebagainya. Sebaliknya, pada saat ada masalah, kesulitan, tantangan, ancaman atas jiwa dan masa depan seseorang. Krisis kehidupan adalah ujian terbaik atas iman dan integritas seseorang. Termasuk pandemi COVID-19 bisa menjadi sarana ujian yang baik atas hidup kita. Apakah kita sungguh bersandar pada Allah atau justru mengandalkan diri dan mengabaikan Allah? Daniel dan rekan-rekannya pernah mengalami krisis yang dahsyat. Padahal latar belakang mereka luar biasa. Keturunan bangsawan, kompeten dalam ilmu dan pekerjaan. Karakter Daniel tampak dari sikapnya yang berani menolak santapan raja karena tidak mau menajiskan dirinya. Dia tidak takut pada risiko apapun karena prinsip keharusan menjaga kekudusan hidup di hadapan Allah. Integritasnya terlihat melalui sikap dan karakter dalam menghidupi keyakinan yang dipegangnya. Integritas Daniel itu didasarkan iman yang kokoh pada Allah. Ia percaya pada Allah yang sanggup memelihara kesehatannya. Dia yakin akan mengalami keadaan yang terbaik atau kondisi prima, walau hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang sederhana. Itulah gambaran orang yang hidup berintegritas dan beriman penuh pada pimpinan Tuhan dan pertolongannya di tengah bahaya dan krisis. Apakah imannya terbukti? Ya. Allah berintervensi penuh sehingga kondisi Daniel sangat sehat. Bahkan Daniel dan rekan-rekannya mendapatkan pengetahuan dan kepandaian. Daniel secara pribadi mendapat karunia yang ekstra dan sangat dipercaya sampai beberapa generasi kepemimpinan di kerajaan Babel. Bagaimana dengan hidup Anda? Hidup dalam iman merupakan fondasi untuk mempertahankan integritas di tengah kesulitan dan tantangan yang penuh risiko sekalipun. Allah akan menyediakan hikmat, pertolongan, dan intervensi khusus dalam hidup kita. Di tengah krisis, biarlah akar iman kita lebih kuat bergantung kepada Allah. Tugas kita tetap berkomitmen untuk hidup berintegritas di hadapan Allah dan sesama, dan tidak menyerah pada krisis. Iman yang kokoh kepada Allah merupakan dasar untuk berani hidup berintegritas. Kiranya Tuhan menolong kita.